Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang ketiga dengan judul materi yaitu pendahuluan komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan komposit dan pembagiannya, semikonduktor dan pembagiannya, dan biomaterial dan pembagiannya. Definisi komposit. Secara definisi, komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun sifat yang tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Dengan adanya pembeda dari material penyusun, maka komposit antara material harus berikatan dengan kuat sehingga perlu adanya penambahan wetting agents. Beberapa definisi komposit. Yang pertama, satu jenis bahan baru yang berasal dari hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun sifat fisikanya. Jadi sifat dari komposit ini adalah dua material yang berbeda ya. Jadi material satu dan material lainnya itu berbeda lalu digabungkan. Yang kedua, microstructure. Pada kristal, fase dan senyawanya, bila material disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih disebut dengan komposit. Contoh paduan dari Fe dan C. Macrostructure. Material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan komposisi dan tidak larut satu sama lain. Tujuan pembuatan material komposit. Berikut adalah tujuannya, ialah yang pertama, memperbaiki sifat mekanik dan atau sifat spesifik suatu material tertentu. Yang kedua, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur. 3. Keleluasaan dalam bentuk desain yang dapat menghemat biaya. 4. Menjadikan bahan lebih ringan. Penyusun komposit. Matriks adalah fase dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut: mentransfer tegangan ke serat, membentuk ikatan koheren permukaan matriks dan serat. 3. Melindungi serat. 4. Memisahkan serat. 5. Melepaskan ikatan. 6. Tetap stabil setelah proses manufaktur. Jadi ini adalah matriks ya, komposit fasa matriks. Selanjutnya ini adalah ilustrasi matriks pada komposit. Penyusun komposit. Reinforcement atau filler dan fiber merupakan salah satu bagian utama dari komposit yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Nah, jadi reinforcement fiber atau filler ini digunakan sebagai penguat ya pada komposit. Untuk dapat mengetahui mengenai susunan dari komposit, kita akan menjabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya dua penyusun komposit atau lebih menimbulkan beberapa daerah dan istilah pembentuknya itu. Yang pertama, matriks penyusun dengan fraksi volume terbesar, penguat penahan beban utama, interfase pelekat antara dua penyusun, interface permukaan fase yang terbatas dengan fase lain. Contohnya seperti ini. Kita dapat melihat bahwa di bagian paling dalam itu ada fiber yang selanjutnya dibungkus dengan interfase dalam dan interfase luar.
Sini di tengah-tengah terdapat juga interfase yang ketiga adalah matriks sebagai penyusun. Jadi susunan komposit itu tersusun dari beberapa elemen material ya. Selanjutnya, secara struktur mikro, material komposit tidak merubah material pembentuknya dalam orde kristalin. Tetapi secara keseluruhan material komposit berbeda dengan material pembentuknya karena terjadi ikatan antar permukaan antara matriks dan filler. Syarat terbentuknya komposit adanya ikatan permukaan antara matriks dan filler. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi dalam material komposit. Gaya adhesi dan kohesi terjadi melalui 3 cara utama. Yang pertama, interlocking antar permukaan, yang dimana ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Yang kedua, gaya elektrostatis, dimana ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara atom yang bermuatan ion. Yang ketiga, gaya van der Waals, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pengutupan antar partikel. Ini variabel yang berpengaruh pada matriks dan filler. Kualitas ikatan antara matriks dan filler dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain ukuran partikel, berapa jenis bahan yang digunakan, fraksi volume material, komposisi material, bentuk partikel, kecepatan dan waktu pencampuran, penekanan dan pemanasan. Sifat komposit. Komposit mempunyai karakteristik dari komposit yang ditentukan oleh material yang menjadi penyusunnya. Komposit karakteristiknya ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Yang kedua, bentuk dan penyusun struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Yang ketiga, interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun, akan meningkatkan sifat dari komposit. Ini klasifikasi komposit ya. Komposit terbagi menjadi 3. Yang pertama, ceramic matrix komposit atau kita kenal dengan CMC. Yang kedua, metal matrix komposit yang kita kenal sebagai MMC, dan polymer matrix komposit yang kita kenal sebagai PMC. Matriks komposit dapat kita lihat bahwa metal dengan metal, keramik dengan keramik, dan polimer dengan polimer. Di sini dimana akan dibentuk elemen-elemen karbon, boron, dan lain-lainnya sehingga kita dapat membentuk MMC, CMC, dan PMC. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai komposit matriks polimer atau polymer matrix komposit yang kita kenal dengan singkatan PMC. Mempunyai karakteristik biaya pembuatan lebih rendah, dapat dibuat dengan produksi massal, ketangguhan baik, tahan simpan, siklus fabrikasi dapat dipersingkat, kemampuan mengikuti bentuk, dan lebih ringan. Jenis-jenis polimer yang dicampurkan dengan matriks komposit ialah termoplastik dan termoset. Ini contoh-contohnya, contoh dari PMC. Yang pertama, alat-alat rumah tangga, panel pintu kendaraan, dan peralatan elektronika. Kemudian kita masuk ke komposit matriks logam atau MMC. Keunggulan dibanding PMC ialah pertama, transfer tegangan dan regangan yang baik, ketahanan terhadap temperatur tinggi, tidak menyerap kelembapan, tidak mudah terbakar, kekuatan tekan dan geser yang baik, ketahanan aus dan muai termal yang lebih baik. Kekurangannya biayanya mahal, standarisasi material dan prosesnya yang sedikit. Ini merupakan komposit matriks logam MMC. Aplikasinya ialah komponen otomotif atau kita kenal dengan sebutan blok silinder. Ini merupakan aplikasi dari MMC. Kemudian ini peralatan militer atau rompi anti peluru, ini juga merupakan metal matriks komposit. Selanjutnya, komposit matriks keramik. Secara umum merupakan matriks yang terdiri dari gelas anorganik
keramik gelas, aluminia, dan silikon nitrida. Keunggulan CMC, yang pertama dimensinya stabil, bahkan lebih stabil daripada logam, tangguh, mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus, unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi, tahan pada temperatur tinggi, dan ketahanan korosi yang tinggi. Kekurangan CMC, sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar, relatif mahal dan non-efektif, dan yang ketiga hanya untuk aplikasi tertentu. Contohnya di sini penggunaan komponen penyusun silinder turbin pesawat itu terbuat dari CMC, dan juga ini ada yang tahu ini adalah PCB, printer circuit board, merupakan bagian dari semikonduktor. Selanjutnya kita masuk ke dalam semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula sebuluk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan mengantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Akan tetapi, semikonduktor berbeda dengan resistor, karena semikonduktor dapat menghantarkan listrik atau berfungsi sebagai konduktor jika diberikan arus listrik tertentu, suhu tertentu, dan juga tata cara atau persyaratan tertentu. Bahan penyusun semikonduktor. Sebenarnya banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oxidase. Merupakan contoh-contoh bahan-bahan penyusun semikonduktor. Selanjutnya pada semikonduktor kita mengenal dengan proses doping. Untuk memproses bahan-bahan semikonduktor tersebut menjadi komponen elektronika, perlu dilakukan proses doping, yaitu proses untuk menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni, sehingga dapat merubah sifat atau karakteristik kelistrikannya. Beberapa bahan yang digunakan untuk menambah ketidakmurnian semikonduktor antara lain adalah arsenik, indium, dan antimoni. Bahan-bahan tersebut sering disebut dengan dopan, sedangkan semikonduktor yang telah melalui proses doping disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Tipe-tipe semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping yaitu semikonduktor yang impuritik, ketidakmurniannya, atau kita kenal dengan semikonduktor ekstrinsik, yang siap menjadi komponen elektronika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-tipe semikonduktor. Dikatakan N-tipe karena jenis ini pembawa muatannya yang terdiri dari elektron. Pada dasarnya, elektron adalah bermuatan negatif, sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-tipe. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan penambahan arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai N-tipe semikonduktor. Terdapat dua pembawa muatan atau charge carrier dalam N-tipe semikonduktor, yaitu elektron sebagai majority carrier dan hole sebagai minority carrier. Selanjutnya tipe-tipe semikonduktor juga, ini tipe yang kedua yaitu P-tipe semikonduktor. Dikatakan P-tipe karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan penambahkan indium akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai P-tipe semikonduktor. Dua pembawa muatan yang terdapat dalam P-tipe semikonduktor adalah hole sebagai majority carrier dan elektron sebagai minority carrier. Komponen elektronika aktif yang bahan dasarnya terbuat dari semikonduktor diantaranya adalah integrated circuit, transistor, dan dioda.
Komponen-komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor merupakan komponen elektronika yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dalam produksi terhadap komponen-komponen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke biomaterial. Secara definisi biomaterial adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut harusnya mempunyai beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan baik terhadap korosi, dan memiliki kekuatan baik terutama kekuatan fatigue dan ketangguhan. Biomaterial dalam aplikasinya adalah menggantikan komponen anatomi tubuh seperti tulang, gigi, dan lain-lain. Jenis-jenis biomaterial. Yang pertama adalah biotoleran, yaitu material yang dapat bertahan tanpa memberikan efek atau kerusakan pada jaringan tubuh. Biasanya akan muncul jaringan tipis yang membungkus material ini sebagai antarmuka dengan jaringan atau susunan tubuh. Contoh material dalam biotoleran ini misalnya saja jenis material ini adalah stainless steel dan cobalt chrome. Bioner dapat diartikan sebagai suatu bentuk reaksi dalam pembentukan fibros oleh jaringan tubuh manusia pada susunan atau permukaan biomaterial. Yang ketiga ada bioaktif, adalah suatu ikatan secara langsung dalam biokimia dan juga biologis pada antarmuka biomaterial dan juga tulang induk melalui proses lapisan apatit biomaterial. Yang keempat, jenis biomaterial yang keempat ini adalah material biotoleran dan bioinert. Ini merupakan gabungan ya. Contohnya seperti logam dan karbon yang biasanya disebut dengan istilah implan. Alasannya karena ketika ditanamkan ke jaringan tubuh manusia, material jenis ini tidak akan pernah menyatu dengan jaringan tubuh. Yang terakhir adalah material kalsium fosfat yang sering digunakan banyak untuk dalam bidang ortopedi, pada kedokteran gigi sebagai material pengganti tulang. Cara yang digunakan adalah dengan memberikan mineral tulang pada bagian yang sudah mengalami kerapuhan melalui suntikan suspensi atau koloid mineral atau hormon ke tulang pada bagian yang rapuh, yaitu injectable bone substitute. Contoh penggunaan biomaterial. Dapat kita lihat di gambar ini bahwa penggunaan material logam pada penanganan asimetris tulang belakang. Ini terdapat kelainan atau tulang belakangnya sudah berbentuk tidak pada umumnya. Jadi material yang digunakan ialah menggunakan material stainless steel tipe 316L yang memiliki ketahanan terhadap korosi, fisik, dan kemudahan dalam pembersihan. Ini merupakan contoh material yang dipakai pada tulang belakang ya. Selanjutnya bahan-bahan biomaterial. Pada dasarnya bahan-bahan pada biomaterial merupakan pengembangan material polimer, material keramik, dan material komposit. Penggunaan bahan polimer pada biomaterial adalah yang pertama adalah penggunaan stent. Stent merupakan biomaterial yang digunakan untuk membuat lancar pembuluh darah yang tersumbat, dan bahan material stent terbuat dari polimer atau plastik. Selanjutnya bahan-bahan biomaterial. Penggunaan bahan keramik pada biomaterial yaitu pada pembuatan gigi palsu ya. Penggunaan material keramik pada pembuatan gigi palsu yang tahan terhadap pembusukan akibat bakteri di dalam mulut. Jadi gigi palsu ini merupakan material yang tahan terhadap bakteri di mulut atau kuman-kuman di dalam mulut. Jadi gigi palsu ini tidak bisa tereduksi atau teroksidasi dengan bakteri tersebut. Selanjutnya bahan-bahan biomaterial lainnya ini merupakan bahan komposit pada biomaterial. Yang pertama pada penggantian sendi yang diakibatkan oleh fraktur dan cedera sendi ya. Ini merupakan penggunaan material komposit pada pembuatan sendi akibat dari fraktur dan pergeseran sendi. Bahan komposit yang digunakan merupakan kombinasi dari PMC dan MMC. PMC merupakan polimer matriks komposit dan MMC merupakan metal matriks komposit.
Selanjutnya, bahan-bahan biomaterial juga bisa merupakan bahan-bahan yang dari alam atau bahan-bahan yang terdapat dalam tubuh manusia itu sendiri. Contohnya, terdapat kurang lebih 10 jenis berbeda dari kolagen di dalam tubuh. Tipe 1 ditemukan terutama pada kulit, tulang, dan tendon. Tipe kedua ditemukan pada tulang rawan arteri, pada tulang sendi, dan tipe ketiga merupakan unsur utama dari pembuluh darah. Terima kasih. Sekian materi pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam dan salam dunia satu keluarga.